Iya, baru ada apa lagi? Itu bagus, seperti rumahku mama, jangan ini. Kalau ya saya setengah mati, buat telepon saya nggak bisa. Udah pergi beda. Harusnya begitu, harus pengerjaan. Begitu rata-rata tenaga aku juga. Saya sudah mulai merekam, Pak. Ya, Saya sudah mulai merekam, Pak. Sudah mulai saya buat perekaman. oke. Ya, telepon sama teman dulu sebentar. Ya, alhamdulillah di daerah sudah bisa dipakai. Iya kan? Belum semua teman kita berada di monitor ini, belum. Assalamualaikum. Bapak Tasrif. Sudah di monitor belum? Sudah dimonitor belum, Pak? Sudah ada katanya kunci. Belum ada masuk ini, Pak Haji. Bukan, maksud saya kita ada ada rapat dengan melalui Saya sebenarnya dia menjawab. dari. Memang ada di Iya, saya undang tadi malam itu melalui grup khusus, tidak di grup yang satu lagi, grup khusus, Pak. Iya, di grup khusus itu Bapak lihat, kalau Bapak pakai Android, Bapak tinggal klik saja di link itu. Di Webex kita gunakan ini, Pak. Kita cari di Bapak punya HP. Iya, saya sudah masuk. Ya. Ya, Pak Edi juga sudah masuk. Assalamualaikum, Pak Edi. Pak Elias bareng. Halo, Pak Edi. Assalamualaikum. SMAG KST. Selamat pagi, Ibu. Halo, GKST. Ya, selamat pagi Pak Salim, SMA GKST. Ya, selamat pagi. Jangan lupa ada chat di pinggir itu, chat di pinggir. Pesan itu ada absen ya. Sudah. Oke. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Baik, alhamdulillah sehat Pak. SMA 1 mana ada monitor? Oh, dari tadi pagi Pak. Sudah berjam-jam bisa menunggu ini. Saya kira masih ada superload dia. Oke. Tapi semoga bisa tanpa usulkan. Boleh kita mulai pelan-pelan saja karena sudah ada SMA 1. SMA 3 sudah bisa. Halo Pak Adri. Pak Adri. Ya, Pak. Ya. Saya kira ini nanti yang lainnya tinggal menyusul karena SMA 1, 2, 3 ini sudah ada sekolah terbesar ya di Kota Palu ini, mungkin sudah bisa kita memulai nanti sambil menunggu yang lain. Saya pikir karena tadi ada informasinya juga ada masih di jalan, ada juga pusat datanya tidak masuk, jadi ya supaya kita bisa jalan ini bisa kita mulai. Bagaimana Pak Haji? Silakan Pak mulai tadi ya. Silakan. Pak Idris. Pak Zul, bagaimana Pak Zul? Ya, sudah bisa dikoreksi semua Pak Zul. Pak Andri, supaya bisa masuk semua. Oke, SMA 7 sudah masuk. Sudah Pak, saya lihat sudah. Cuma Pak Idris lagi tidak ada lagi. Terlempar kah atau keluar? Bagaimana ini? Ya. Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Panas. Halo Pak Anas, Assalamualaikum.
Panas Halo, soalnya ya. belum ada. Ya, oke. Sudah masuk, Pak. Suara belum ada. Halo, halo. Halo, ya. Assalamualaikum, Pak. Ji. Oke. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Halo, Pak Zul. Halo, Pak Zul. Pak Adri, coba ditampilkan semua teman-teman yang sudah masuk ini, Pak Zul, Pak Adri. Oke. Sekaligus mic-nya diaktifkan. Iya, ya. Ya. Iya. Halo, Pak Adri. Iya, Pak, sudah ditampilkan, Pak. Sudah ditampilkan semua teman-teman yang ada ini. Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak. Oke, Pak Edi, sudah bisa kita mulai? Oh, Pak Edi, Pak Ilyas, sudah bisa kita mulai? Sudah, dari tadi menunggu. Oke. Pak Zul, sudah bisa kita mulai? Hilang lagi suaranya, Bapak. Pak Edi? Halo, Pak Edi. Pak Anas, bagaimana? Pak Kadir, bagaimana? Sudah? Nanti yang lain, biar saja nanti masuk ya, sekalian. Sementara kita laksanakan saja ya pertemuannya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman MKKS Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita mencoba melaksanakan pertemuan lewat jaringan melalui link Weber ya, Webex. Ya, melalui link Webex. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Tentunya Bapak Ibu kita sudah tahu bersama di tengah keprihatinan kita ini dalam menghadapi COVID-19, pertemuan yang biasanya kita laksanakan digilir dari sekolah ke sekolah. Dengan adanya wabah corona ini kita tidak bisa melaksanakan karena mentaati jalan oleh pemerintah hingga sekalian termasuk kita belajar ini yang sudah memberikan saya yakin kita semua ya sudah jenuh juga menunggu kapan penyakit corona ini berlalu. Kita sama namanya badai tetap juga akan berlalu insya Allah. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pertemuan kita ini hanya membahas dua persoalan ini yang sudah diturunkan oleh pemerintah teknis. Yang pertama masalah PPDB dilaksanakan secara daring, kemudian pelaksanaan semester ini juga dilaksanakan secara online. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang kita laksanakan ini harus kita ya berkomitmen. Karena ada juga surat edaran dari Pak Kadis yang harus juga kita taati. Karena yang namanya memobilisasi massa dalam kondisi seperti ini memang tidak bisa kita laksanakan. Karena walau bagaimanapun juga, bagaimana upaya pemerintah dalam rangka memutus daripada penyebaran COVID-19 ini, tentunya dengan lockdown, kita harus berada dalam rumah semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati surat edaran dari Pak Kadis tentang pengambilan nilai untuk semester genap, ini sudah tertera
ambil dari nilai semester. Tentunya kita sudah punya catatan semua, catatan guru mata pelajaran, catatan wali kelas, yang akan bisa nanti dikonekkan dengan penilaian KI 1, KI 2, maupun KI 3. Tetapi juga dengan pembelajaran daring ini akan bisa kita laksanakan secara serentak tanggal yang ditetapkan. Olehnya kita tidak mungkin memberatkan daripada ujian siswa dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan, tetapi ketentuan yang ada hanya lewat daring. Andaikan dalam waktu dekat ini, misalnya aturan itu sudah dicabut karena tidak lagi penyebaran wabah, maka juga kita akan laksanakan ujian itu secara manual, seperti biasa yang kita laksanakan. Namun, kalau kita melihat ketentuan yang ada ini, yang dirilis oleh pemerintah, bahkan COVID-19 ini sampai bulan Oktober, ada juga bulan September itu. Karena mengingat tanggal 29, masa libur yang ditentukan itu, ini juga belum ada kepastian. Sehingga perkiraan itu akan berlalu sampai bulan Oktober itu. Jadi, olehnya tentu kita mempersiapkan diri dengan bahasa kita yang sama, dengan pelaksanaan yang sama, bagaimana menghadapi daripada ujian ini dengan PPDB. Yang berikut, yang hanya saja kita mungkin kalah dalam pelaksanaan itu, bagaimana penarikan daripada uang P3 anak-anak melalui kegiatan. Dan karena kita tidak ada sentuhan dengan anak di sekolah. Jadi barangkali nanti ini tinggal bagaimana strategi sekolah. Kalau ada ide-ide yang mumpuni dari kita semua, barangkali melalui forum kita ini bisa disampaikan. Saya kira ini yang paling pokok. Yang berikutnya, yang ketiga, tentang masalah ujian, karena ada kalender pendidikan yang saya kirim lalu itu, sudah dirilis lalu itu, ada dua. Ada kalender SMK, ada kalender SMA. Karena yang melaksanakan duluan daripada ujian semester genap itu maupun ujian sekolah lanjut SMK yang lebih duluan. Untuk pertimbangan, kenapa begitu? Iya, pertimbangan itu ada, kita melihat lalu regulasi yang ada, karena hari efektif sekolah sudah diatur. Nah, karena sudah diatur hari efektif itu, maka dengan demikian, kita tetap mentaati daripada ketentuan itu. Namun dengan keadaan seperti ini, Bapak Ibu kita semua bisa mengambil satu kesimpulan, apakah kita melaksanakan semester yang sama dengan SMK? Ya tergantung kita. Karena nilai rapor nanti itu, ya, karena nanti nilainya tidak, wali kelas tidak repot seperti pengisian rapor yang manual dulu itu. Pengisian rapor ini kan melalui guru mata pelajaran masing-masing. Saya kira ini yang harus barangkali kita saling melengkapi dalam pertemuan ini, sehingga dalam situasi seperti ini yang serba darurat ini bisa kita atasi bersama. Saya kira ini barangkali sebagai pengantar teman-teman semua dalam pertemuan perdana kita menggunakan sistem meeting room. Terima kasih. Mungkin ada dari Pak Haji Idris, Pak Edi, Pak Zul, kemudian juga Pak Awal, ya, ada Ibu Nur Ain, ada Ibu Ervina, ada juga dari JKSP, ada Pak Ilyas, GPID. Silakan Pak menyampaikan ide. Kita selesaikan dulu yang pertama mengenai ujian dulu. Habis itu baru kita melaksanakan menuntaskan PPDB. Kita selesaikan dulu ujian dalam waktu relatif singkat ini. Oke, silakan Pak. Halo? Pak Edi? Pak Edi? Azul? Ano dulu, dia sempat keluar. Kasih keluar dulu dia.
Kasi keluar mau bakin pulang. Sudah ibu seorang itu, dia kasih keluar mau bakin pulang nanti. Zul, halo? Boleh saya masuk? Sudah, silakan Pak. Sudah Pak, silakan. Kedengaran Pak? Kedengaran. Yang lain mungkin sudah dengar semua. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan semester, memang saya termasuk yang tadinya merujuk kepada kalender yang dibagikan, ternyata kalender SMK. Dan itu sudah kita bahas di tingkat teman-teman guru dan wakasek saya. Sehingga ya, kami sudah matangkan persiapan itu untuk ujian semester genap ini. Saya kira betul itu edaran dari Pak Kadin. Itu inti dari edaran itu adalah dilarang melaksanakan semester secara manual dengan mengumpulkan anak-anak sebagaimana biasa kita laksanakan jika tidak pada saat pandemi COVID-19. Kalau itu mengumpulkan seperti biasa itu dilarang. Tetapi jika melaksanakan semester secara daring tanpa harus mengumpulkan anak-anak, dia bisa melakukan kegiatan aktivitasnya itu dari rumah, itu tidak masalah. Nah, kami akan coba, kebetulan juga kami bagus, jadi kita akan mengelola lewat website resmi SMA Negeri 1 Palu. Kita tetap akan menggelar ujian secara daring. Jadi kita gunakan website resmi SMA 1. Dan insya Allah di planning kami itu kita akan mulai tanggal 11 Senin depan ini. Kalaulah memang akan ada kendala-kendala, mungkin kita akan mundurkan. Pertimbangan kita, kalau kita mau ambil kalender yang SMA itu, yang dimulainya di awal bulan Juni, itu agak kerepotan kita di dalam menginput nilai. Karena nilai ini harus kita input di e-raport, kemudian harus diolah lagi, sehingga kita berpikir semesternya kita majukan saja. Dan memang saya dapat informasi, beberapa sekolah di kabupaten lain itu sudah sedang melaksanakan semester sekarang bahkan. Mereka dari hari kemarin sudah ada yang semester, tapi mereka menggunakan aplikasi Kuiper. Jadi boleh juga kita menggunakan aplikasi Kuiper itu. Bahkan ribetnya aplikasi Kuiper itu, karena itu milik orang. Jadi sekarang mungkin dia masih free. Mungkin 1-2 bulan ke depan dia pasti akan berbayar. Maka kemarin teman saya sudah bisa membuat program khusus. Kita bisa melaksanakan ujian semester seperti ujian UNBK online. Jadi begitu Pak. Jadi soal kita kelola lewat website resmi kita. Insya Allah semester 1 tetap akan melaksanakan ujian semester secara online. Dan untuk siswa-siswa yang tidak mempunyai gadget atau tidak ada fasilitas, itu kita persilakan untuk bisa menggunakan fasilitas sekolah. Karena laboratorium sekolah terbuka, cuma kan orangnya tidak boleh banyak. Kita harus menjaga jarak, tetap menggunakan sistem social distancing dengan jarak maksimal 1,5 meter. Dan itu sudah atur jika memang ada siswa yang tidak punya HP atau tidak punya fasilitas di rumahnya untuk melakukan ujian. Tapi setelah kami data, insya Allah sekitar 90% siswa kita siap. Dan memang kalau misal juga ada yang tidak bisa dijangkau, itu baru kita bisa menggunakan metode luring atau penugasan. Seperti itu Pak, kalau di SMA Negeri 1 Palu. Dan kita berikan support kepada teman-teman wali kelas untuk mendata. Memang sejak awal kita selalu mengevaluasi sampai sejauh mana komunikasi yang dibangun antara wali kelas dengan sesama siswa perwaliannya, atau antara wali kelas dengan orang tua dari siswa perwaliannya. Jadi kita bangun komunikasi. Nanti akan terlihat mana anak-anak yang kurang aktif atau penyebabnya dia tidak aktif. Jadi seperti itu Ketua KKN 1. Insya Allah juga PPDB kami akan laksanakan secara online. Jadi meskipun ada tawaran juga dari surat edaran itu bahwa dimungkinkan untuk menggunakan metode offline, tapi kami memilih online karena besarnya jumlah pendaftar di sekolah kita
pikir akan susah kita melayani secara online. Karena tidak ada pandemi saja itu kita kesulitan. Apalagi kalau ada pandemi seperti ini, sulit itu. Dengan mengumpul orang 10-10 orang, kami lebih memilih secara online. Insya Allah, kita saling mendoakan ya. Mudah-mudahan bisa sukses. Terima kasih Pak Ketua, itu barangkali. Oke, terima kasih banyak atas masukan dari Pak Haji Zul, di mana SMA 1 menggunakan website Semansa. Juga kalau tidak ada gadget anak-anak, ya mereka bisa datang ke sekolah menggunakan komputer. Ini juga satu pemikiran yang bagus bagi sekolah-sekolah yang punya komputer di rumah. Nah, cuman memang menurut saya, kalau sekolah-sekolah yang misalnya yang memang tidak memiliki misalnya, tapi tidak mungkin lagi tidak memiliki komputer karena pemerintah sudah memberikan bantuan kepada beberapa sekolah yang ada ini, pasti ada. Ada saja sini bagaimana kita, keluasan kita untuk bagaimana menyikapi ujian ini nanti. Barangkali ada lagi masukan dari sekolah mana? Ya silakan barangkali SMA 3 dulu. Pak Haji Idris, silakan Pak Haji. Ya. Silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah cocok dibilang kepala SMA 1 itu. Untuk masalah PPDB. Halo. Silakan Pak, lanjut. Untuk masalah PPDB, walaupun ada ruang dikasih untuk lebih baik kita sepakat untuk online saja Pak. Online ya? Untuk online, kecuali ada masalah dengan siswa yang afirmasi Pak. Siswa yang tidak mampu, yang tidak punya kemampuan uang untuk mendaftar lewat online. Itu masalahnya Pak Sul, untuk sekolah lain. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Haji Idris Ade, Kepala SMA Negeri 3 Palu. Memang mengenai anak-anak afirmasi yang tidak mampu, ya dia akan dihadapkan dengan masalah IT ini. Ya kalau memang dia tidak punya gadget, bagaimana? Walaupun dia sudah tahu di sana ada web yang dibuka, web pendaftaran, tapi kalau dia tidak miliki, bagaimana? Kalau memang ada solusi-solusi yang lain, nanti akan kita rampungkan secara bersama agar supaya semua persoalan bisa teratasi. Mungkin dari SMA swasta dulu, silakan. Silakan Ibu Nurain barangkali, silakan Bu Nurain. Pak Salim. Ya, silakan Pak Haji. Saya setuju itu dengan Pak Idris, betul itu. Kalau yang afirmasi memang kita berikan ruang. Khusus yang afirmasi kita beri ruang. Oke. Bukan hanya afirmasi, ekonomi lemah juga kita berikan. Ya. Jadi mereka boleh melakukan pendaftaran lewat manual. Betul itu. Afirmasi ya. Betul ya. Iya. Oke, mantap. Kalau begitu kita pendapat ini, saya juga begitu di sini Pak. Sama. Karena kita paksakan. Iya. Tanya dulu itu Kabupaten Madani. Oke. Silakan Pak Kadir. Pak Kadir. Halo Pak Kadir. Woi, Kadis Madani itu. Coba bicara dulu. Silakan Pak Kadir. Ya, kalau belum barangkali Pak Anas SMA 7, karena SMA 7 ini bersinggungan dengan SMA 9. Silakan Pak Anas. Pak Haji Anas. Silakan Pak Anas. Halo, Assalamualaikum. Halo, Pak Anas.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, sudah didengar. Ya, sudah Pak. Pak besar Bapak di layar. Oh iya, oke ya. Jadi ya tadi sudah beberapa menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan ujian akhir semester dengan PPDB. Tentang ujian akhir semester ini yang kita bicarakan lebih awal. Jadi kalau menurut saya tentang penjadwalan, saya pikir boleh-boleh saja kita ada pengaturan jadwal. Artinya tujuannya itu supaya lebih ada pressure ya untuk guru-guru kita untuk melakukan tagihan kepada siswa. Jadi seperti itu. Cuma nanti mungkin teknisnya, model-model soalnya dan lain-lain itu diatur oleh sekolah masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Ada mungkin dalam bentuk tugas atau apa, tapi yang saya sepakat itu rentang waktunya itu ya. Mungkin barangkali minggu depan kita mulai sampai awal Juni. Jadi saya pikir saya sepakat dengan itu. Masalah waktu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau PPDB, kalau kami di sini memang sudah melakukan 2 jalur itu. Jadi pertama itu online. Ya, jadi online ini kepada seluruh siswa ya, calon siswa baru. Tapi kami juga membuka offline untuk bagi mereka yang mengalami kendala. Ya, ada kendala, ada yang tidak mampu dan lain-lain. Tetap ada ruang itu dengan catatan hanya bisa dilayani 10 orang per 2 jam. 10 orang per 2 jam. Jadi itu yang mengalami kendala. Kalau yang tidak ada silakan online. Jadi seperti itu kami di sini. Ya, sekian Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Anas, SMA Negeri 7 Palu. Ya, masih memungkinkan kita ada pendapat agar supaya kita ada masukan-masukan tentang daring, tentang pelaksanaan daring, karena karena dua kalender itu yang ada, kalender pendidikan SMA dengan SMK. Kalau memang kita sepakat misalnya kita sama-sama dengan kalender pendidikan SMK, karena sekarang mereka sudah memulai ujian, tapi kita boleh mundur juga sampai bulan Mei tidak masuk ya, disepakati apalagi dalam situasi seperti ini. Mungkin Mbak Edi, silakan Pak Edi. Itu Pak Edi. Pak Edi, silakan Pak Edi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai 2, satu HP, satu pakai PC ini. Ya, sudah dengar ini? Ada bunyi-bunyi ini. Nah, itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengar dari SMA 1, kemudian SMA 3 dan SMA 7, saya kira kita semua sepakat bahwa pelaksanaan ujian semester itu bisa dilaksanakan secara bersama-sama, boleh juga tidak dilaksanakan dengan memperhatikan nilai penugasan, nilai portofolio yang ada. Jadi tergantung dari kemampuan sekolah itu untuk melaksanakannya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa selama masa COVID ini kan kita sudah melaksanakan pembelajaran daring. Kalau di SMA Negeri 2 Palu kita akan menggunakan fasilitas classroom. Memang menggunakan paper itu bagus dan itu menjadi rekomendasi dari Kemendikbud. Karena di dalamnya itu ada soal-soal yang siap untuk diujikan kepada anak didik. Tetapi kita selama ini masih memanfaatkan fasilitas yang lain. Kalau di SMA 2 kita menggunakan Classroom, juga menggunakan via WA Group. Nah, kendala yang kita hadapi, saya sekitar 60 anak, setelah kita data ternyata memang tidak bisa mengakses daring ini karena mereka keterbatasan dengan anggaran atau dana. Mereka tergolong anak-anak yang duafa yang memang sama sekali tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini baik melalui keluarganya atau teman-temannya.
Olehnya itu kami dari pihak sekolah sesuai dengan instruksi Pak Menteri, kami sudah menyiapkan dari 60 anak itu pembelian data. Kami berikan data 10 giga masing-masing anak selama proses pembelajaran daring itu, khusus untuk anak-anak yang memang kategori anak tidak mampu atau duafa sebanyak 6 orang yang kita data. Nah itu yang kami lakukan di SMA Negeri 2 Palu. Kemudian yang berikut, kami juga mempersiapkan PPDB seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi SMA 1 dan SMA 3 itu secara online. Nah, sebenarnya kalau kita pahami online yang kita maksud itu adalah semi online sebenarnya. Kenapa? Karena kalau dia online sampai proses akhir itu dilakukan dengan secara online. Nah, dan juga biasanya kalau pengalaman-pengalaman yang lalu itu ada biaya yang kita harus tanggung. Olehnya itu khusus untuk SMA Negeri 2 Palu kami menggunakan web sekolah. Jadi lewat website itu kita mengisi formulir, orang tua akan mengisi formulir pembukaan PPDB itu dimulai tanggal 15. Kita tinggal berikan alamat webnya. Kemudian di dalam dalam web itu juga semua pemberkasan termasuk rapor, kemudian kartu keluarga itu semua di-scan. Sehingga teman-teman juga di panitia ada tim penginputan. Dari tim penginputan inilah yang akan bekerja mendapatkan hasil berapa banyak siswa yang akan kita terima berdasarkan porsi atau persentase yang telah ditentukan, dan misalnya zonasi, yang ikut dengan orang tua, kemudian yang lain-lain. Nah inilah yang kita lakukan. Nah, saya kira model seperti ini ada semi online. Kenapa? Karena pada saat nanti setelah pengumuman kelulusan itu ada istilah lapor diri, jadi kembali ke sekolah. Nah inilah yang akan kita atur sesuai dengan protokol yang ada. Nah, tidak melalui lagi dengan web, karena memang langsung pendataan. Setelah itu selanjutnya ya kita laksanakan yang namanya PNS dan nah inilah mungkin yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, saya kira untuk pelaksanaan semester ini tidak perlu kita terlalu kaku. Yang mau melaksanakan silakan, yang tidak melaksanakan juga tidak dilarang. Jadi boleh-boleh saja kita laksanakan. Cuma yang melaksanakan semester ini kita harus memiliki acuan mulai dari jadwal pelaksanaannya supaya serentak. Ya barangkali ini yang perlu kita pikirkan. Ya misalnya sekolah besar mau melaksanakan ini silakan. Nah, saya SMA 2 tetap saya laksanakan. Nah, saya menginginkan kita ada kerjasama. Saya kira itu Pak Ketua. Yang banyak yang mau instruksi. Terima kasih. Ya, halo. Ya, terima kasih banyak Pak Edi atas Pak Ketua penyampaiannya. Kita dengarkan bersama tadi penyampaian dari Kepala SMA 2 Palu. Artinya secara umum penjelasan beliau tidak kaku dalam menafsirkan kegiatan yang akan kita laksanakan ini, karena berkaitan dengan offline yang beliau laksanakan pada kegiatan pelaksanaan ujian ini. Nah, mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lebih mumpuni lagi, silakan, karena ada instruksi dari Pak Zul. Selanjutnya nanti Pak Basit ya, boleh nanti Pak memberikan masukan Pak Basit ya. Oke, silakan Pak Idris SMA 3, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Langsung ke Pak Edi saya, langsung ke Pak Sekretaris. Boleh. Di ujung bicaranya tadi itu dia bilang mau semester silakan, tidak mau semester silakan. Itu tidak bagus buat saya. Kalau saya harusnya kita sepakat untuk semester sama-sama. Kita bersamaan untuk semester. Ini kacau ini. Halo. Ya, lanjut Pak, lanjut. Iya, jadi saran saya, poin saya, semester bagaimana supaya kita bisa bersamaan. Yang kedua, usulan saya sebaiknya kita menggunakan quiz
Karena akuisisi itu bisa lebih murah penggunaan paket datanya, Pak. Untuk semester kita gunakan kunci. Itu dulu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haji atas sarannya sekaligus juga kritikannya sama Pak Edi. Nanti sebentar Pak Edi baru masuk. Ya silakan dulu Pak Basit. Halo, silakan. Pak, SMA Lazar. Untuk pelaksanaan semester ini, Pak, saya pikir kita masih mau membicarakan dulu dengan guru-guru kita, Pak. Coba untuk kebersamaan ini kita perlu memang agak rumit, Pak ya. Karena harus mengatur lagi. Harus mengatur waktu, mempersiapkan. Makanya saya belum ada pikiran seperti itu karena kita masih mau harus minta pendapat dengan teman-teman guru dulu, Pak. Iya, Pak. Oh begitu. Iya, Pak. Iya, mohon maaf, Pak. Jadi saya ada keputusan itu nanti setelah saya bicarakan dengan teman-teman guru karena mereka juga punya pikiran-pikiran yang berbeda. Siapa tahu ada yang berbeda pikiran, Pak. Iya, Pak. Iya. Jadi begini Pak Haji, ini tadi kan ada pemikiran karena kita kan julukannya SMA ini maju bersama hebat semua. Jadi ada istilahnya kebersamaan. Kalau memang dijadwalkan secara bersama, itu tadi dari Pak Haji Idris. Jadi kalau memang dilaksanakan jadwal secara bersama itu ya kita patuhi. Sehingga yang bersama saja jadwalnya saja Pak ya, waktunya saja Pak ya. Iya, waktunya mau itu kegiatan ujiannya mau seperti apa, yang penting waktu ditetapkan itu ya kita sepakat itu dilaksanakan. Sehingga tidak seperti yang dilaksanakan oleh SMA. Kalau tidak salah begitu menurut saya menyimpulkan dari pendapat Pak Haji Idris Kepala SMA Negeri 3 tadi Pak. Iya, kalau begitu kita putuskan saja kapan bagusnya Pak. Saya juga setuju sama-sama saja Pak. Iya Pak. Iya, oke. Kalau begitu minta pendapat lagi dari teman dari swasta lainnya barangkali. Pak Ilyas, silakan Pak Ilyas. Pak Ilyas. Halo Pak Ilyas. Iya, kita prinsipnya swasta ini lebih banyak mengikuti keputusan dari negeri saja. Apa yang diputuskan. Oke. Iya, saya kira itu. Oke, Ibu Nur Ain bagaimana Ibu Nur Ain? Silakan Ibu Nur Ain. Ibu Nur Ain, SMA Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kami menunggu keputusan dari Bapak saja untuk kebersamaan itu tanggal berapa, mohon ditetapkan saja tanggal berapa untuk pelaksanaan semesternya. Iya. Melalui daring. Oke. Iya Pak ya. JKST, silakan JKST. JKST silakan. Dan MKKS pelaksanaannya tanggal berapa kita mulai bersama. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Ya, Pasang sudah masuk. Oke, Pasang. Dipersilakan masuk Pasang untuk menyampaikan tentang masalah ujian. Waalaikumsalam. Ya, saya pikir betul tadi apa Pak Basit tadi, apa yang disampaikan beliau, saya kira tepat sekali. Untuk penjadwalan tanggal, saya sangat sepakat kita sama-sama. Tapi untuk teknis pelaksanaan tentunya diberikan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan kesepakatan maupun sarana prasarana yang tersedia di setiap sekolah. Karena setiap sekolah itu kan berbeda. Olehnya saya sepakat seperti itu. Oke, makasih Salim dan KKS. Salam hormat semua buat teman-teman. Salam sehat, salam sehat. Makasih. Pak Salim, saya setuju Pak Salim. Silakan Pak. Ada tambahan sedikit Pak Salim. Ya. Jadi mungkin secepatnya saja diputuskan Pak. Jadi saya pikir kita sepakat pengaturan waktu, rentang waktunya kita sepakati. Saya tujuannya itu yang saya lihat positifnya ini ada pemetaan. Jadi kita juga bisa memetakan berapa realnya siswa kita itu yang bisa akses jaringan. Jadi seperti edarannya Pak Kadis, tujuannya ini bukan untuk mengukur KKM,
Ya, jadi saya lebih mengarah itu ke pemetaan. Pemetaan ya. Jadi saya cocok kita atur saja rentang waktunya dari kapan ke kapan sehingga bisa nanti kita ada kebersamaan di situ ya. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Pak Anas, SMA Negeri 7 Palu. Sekarang kita masuk ke sepahaman saja Pak. Tanggal berapa biar kita tidak sama dengan waktu kalender yang ditetapkan itu. Karena situasi seperti ini bisa berubah Pak. Saya pikir masuknya dari teman tanggal berapa, karena kalau kita mengacu pada kalender pendidikan itu awal Juni kita melaksanakan ujian semester itu Pak. Ya, silakan Pak. Bagaimana menurut Bapak? Halo? Halo? Silakan Pak, silakan Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Saya punya mic. Ya. Jadi begini Pak Ketua. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terkait waktu pelaksanaan, saya sudah coba analisa kalender kita itu. Memang saya lihat di kalender kita itu mengawalinya itu di bulan Juni. Kalau kita coba hitung-hitung waktu yang ada di situ, itu sangat mepet sekali Pak. Karena antara pelaksanaan semester dengan pengolahan nilai, juga penulisan rapor, itu pasti kita akan kesulitan. Jadi kami yang selama ini menggunakan sistem e-rapor, jadi teman-teman guru itu mengeluh. Kalau mau sesuai dengan jadwal yang ada di kalender itu sampai sejauh itu, mungkin mereka ada kesulitan. Kalau memang mau dimajukan atau tidak mau mengikuti kalendernya SMK, itu bisa saja. Tetapi jangan juga mengikuti kalender SMA itu, karena kalau kalender SMA itu Pak mepet sekali waktunya. Sementara tenggang waktu kita untuk menginput nilai, mengolah nilai itu padahal kita juga sudah menggunakan sistem online. Cuma kan yang susahnya itu ketika menginput, karena kami pakai sistem e-rapor Pak. Kami mencetak rapor itu dari e-rapor. Nah di situ susahnya. Kalau yang dikasih itu terlalu mepet seperti itu, seperti berkejar-kejaran dengan mana kita mau rapat penentuan kelulusan. Kemudian pembagian rapor di situ kan saya lihat jadwal pembagian rapornya tanggal berapa itu, antara 17 sampai 19 itu. Iya, jadi betul. Hampir mepet sekali Pak kalau kita mau ambil waktu itu. Kalau saya lebih sarankan sebaiknya dimajukan dari jadwal itu dengan tidak mengganggu waktu lebaran loh, karena lebaran itu kena 24 Mei kita ya, lebaran itu. Jadi kita kasih free di lebaran situ. Tetapi jangan mundur. Kalau saran saya jangan terlalu jauh kita ikuti jadwal SMA itu. Karena juga sebagian teman-teman informasi saya dengar kabupaten itu malah sudah semester Pak. Kita mau seragam, saya sependapat saja, walaupun teknis kami sudah siap tentunya. Nah, kemudian terkait dengan, saya kasih satu Pak. Tadi sempat disentil masalah pembayaran pungutan. Ya. Saya untuk masalah ini, saya kira kita harus sangat berhati-hati, karena kondisi pandemi COVID-19 ini, saya kira akan banyak kita tahu ke pola kehidupan orang tua siswa itu banyak juga berubah, karena mungkin mereka punya pendapatan banyak yang menurun. Kami tidak ingin menagih. Halo Pak Ketua. Ya. Kami pada prinsipnya terkait dana pungutan tidak ingin menagih. Tetapi kalau ada yang ingin membayar secara ikhlas atau secara sumbangan cuma-cuma tanpa harus ada ditagih, itu kami terima. Jadi kami untuk menagih itu tidak, karena saya kira ini sangat seksi keuangan ini, karena memang kita membutuhkan. Tetapi kan di dana BOS itu kita diberi keluasan untuk membayar tenaga honor meskipun dia tidak terdaftar di sesuai dengan penggunaan dana BOS yang awal. Itu kepala sekolah diberi kewenangan Pak. Hanya dengan SK kepala sekolah saja
bisa kita membayarkan honor guru honor. Jadi saya pikir kalau harus menggunakan dana pungutan, silakan kalau ada sekolah yang mau melakukan. Tapi saya lebih berpikir berhati-hati untuk dana ini, khususnya kita teman-teman sekolah yang ada di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta saya kira tidak masalah, karena komitmen orang tua untuk berada di sekolah swasta itu sudah pasti mereka siap dengan segala konsekuensi. Jadi kalau seragam, saya ulangi lagi, silakan kalau memang seragam saya akan ikut, tapi kalau dia mundur sampai di jadwal SMA, mohon maaf saya tidak akan ikut, karena saya sudah coba olah dengan teman-teman di kurikulum, itu waktu agak berkejar-kejaran dengan waktu pengambilan penginputan nilai, seperti itu Pak Ketua. Itu barangkali dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji Zul. Oke, intinya mengenai PP3 itu ya kita sama-sama saja berhati-hati dengan menggunakan barangkali bahasa yang tepat agar supaya dalam penyampaian mengenai kewajiban siswa itu supaya mereka ya tidak merasa dipaksakan oleh kita dalam kaitan kewajiban mereka itu untuk menggunakan penggunaan daripada dana P3 ini. Terima kasih banyak masukannya Pak Zul. Sekarang kita mengerucut saja pada tanggal pelaksanaan saja Pak. Pemikiran kalau dilaksanakan tanggal misalnya, karena kita lebaran kalau tidak salah tanggal 24 Pak. Karena hari Minggu. Betul. Nah, ini kan tanggal 8. Kalau tanggal 8 sudah bisa kita mempersiapkan, karena kan teman-teman guru kan sudah melaksanakan pembelajaran daring semua. Jadi dari kita saja berapa waktu yang kita gunakan dari kita pengguna sebenarnya ini tidak apa istilahnya ya, tidak, walaupun tanggal merah dalam pembelajaran daring kan tidak masalah Pak. Hari Sabtu itu tidak masalah, hanya kita batasi saja waktu, misalnya kalau kita mulai tanggal 12 misalnya, 12 sampai tanggal berapa? Kan begitu, karena pengolahan ini. Karena masalah itu, atau kita mulai tanggal 14, hari Kamis ya. Sampai misalnya 23. Kalau kita mulai tanggal 14 sampai tanggal 23, ini kan agak panjang sedikit waktu. Sehingga nanti, kalau misalnya kita sepakat ini semua, tanggal 14 sampai 23, karena 23 itu kan sudah persiapan lebaran, Pak. Ini juga lebaran ini sesuai pos dari kementerian, kita tidak melaksanakan Id di lapangan ataupun di masjid. Ya, kita sudah. Lebaran nanti bikin sendiri, makan sendiri. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya? Silakan komentarnya, Pak Kadir. Bagaimana Pak Kadir? Silakan Pak Kadir. Ini suaranya. Halo Pak Kadir, kayaknya sudah ketemu tadi itu. Waalaikumsalam. Mana Pak Kadir? Ada Bos, ada. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kau bilang tiada suaramu itu? Ada suara? Ada Pak. Ada Pak. Baik. Dari awal saya sudah ikuti meeting kita ini. Pada dasarnya semua saya lihat sudah setuju untuk ujian semester secara daring. Kalau saya sebenarnya sih tidak setuju ada semester ini Pak. Tidak setuju ada semester, tapi karena semuanya sudah setuju ya, apa boleh buat. Oke, tentang pelaksanaan Pak, awal bulan Juni kan pelaksanaan semester yang sesungguhnya. Nah, tapi terkait dengan tadi saya sudah dengar sudah ada jadwal tanggal 14 sampai berapa itu, dekat-dekat ini tidak ada masalah juga Pak. Kalau menurut saya sih tidak ada masalah. Silakan saja, hanya saja nanti semua sekolah itu berbeda Pak modelnya. Karena kita kan tidak mengejar target kurikulum ini. Tidak mengejar target kurikulum. Walaupun sebenarnya sudah surat edaran hasil meeting ya kemarin itu sesuai di poin 11 itu tidak ada ujian semester dilaksanakan.
Nah, namun terkait dengan itu bisa saja kita laksanakan Pak sesuai kesepakatan kita hari ini. Ya. Nah, Tidak dilaksanakan secara manual, Pak. Ya, Emang kalau tidak saya boleh melaksanakan sebelum pelaksanaan sebelum lebaran ini kita laksanakan lebih bagus lagi. Ya, mungkin hanya itu Pak Ketua. Dan bermanfaatnya. Terkait dengan iuran Pak, betul dengan Pak Zul tadi, Pak Haji Zul, bahwa ya, sangat sensitif ini Pak, karena wabah COVID ini juga mempengaruhi pendapatan orang tua, maka sebaiknya saya mungkin tidak usah diminta, kecuali kalau memang mereka mau bayar ya silakan saja. Nah, terkait juga pembayaran honor Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berdoa bulan ini juga turun lagi dana bos. Nah, kalau tidak maka kasihan teman-teman kita yang honor. Itu pertimbangannya juga salah satu itu. Mungkin hanya itu Pak Ketua, silakan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kadir. Iya. Kemudian, oke Bapak Ibu sekalian, kita masih pada seputaran tanggal karena dari Pak Kadir tadi menyampaikan ya lewat lebaran saja ujian juga tidak masalah. Ya, berarti kita tetap juga memajukan dari bulan Juni itu. Jadi dari kita saja Pak, siapa yang bisa memberikan kesepakatan secara baru kita sahkan Pak, maka kita anggap selesai ini tentang masalah semester. Silakan Pak. Supaya kita catat memang MKKS akan menyampaikan nanti menurut daripada kesepakatan. Iya. Boleh saya bicara Pak Ketua? Silakan Pak, silakan. SMA 2. Ya, SMA 2 lanjut. Baik, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Saya meluruskan dulu kembali dari SMA 3 tadi, yang saya maksud itu bisa ikut semester, bisa tidak adalah siswa. Jika siswa itu tidak memiliki kapasitas yang ada, maka janganlah diponis karena tidak ikut atau diberikan nilai dengan penilaian tersendiri. Nah, seperti itu kan ada beberapa di daerah, yang mungkin juga di Kota Palu, karena kita tidak bisa mengakses itu yang berlangsung secara daring saat ini, apalagi mau dilaksanakan secara semester. Nah, olehnya itu ada kebijakan-kebijakan tertentu yang diberikan kepada sekolah. Kira kita ini dengan masa COVID ini diberikan kewenangan kepada sekolah, termasuk kemarin pada keputusan. Nah, jadi kita tak usahlah mempersulit anak-anak kita dengan adanya semester-semester ini, karena semester itu juga bagian daripada ujian sekolah. Ujian sekolah itu bukan hanya semester, tetapi juga termasuk. Tapi saya sependapat, karena kita semua jika kita melaksanakan semester ini dengan pola kita MKKS, kapan pelaksanaannya, ya kita seragam, ya saya kira ada masalah. Tetapi jangan memaksakan kepada sekolah-sekolah yang tidak bisa melaksanakan semester ini. Saya pribadi dari SMA 2, insya Allah guru-guru saya itu sudah memahami, dan saya sudah sampaikan di grup bahwa kita akan melaksanakan semester. Karena saya sebenarnya hari Senin, tanggal 11. Ya, karena apa disampaikan tadi Pak Zul, SMA 1, bahwa kita masih banyak pekerjaan, rapor dan seterusnya. Dan itu lebih cepat, lebih bagus. Kita serahkan saja mulai hari Senin kita melaksanakan semester. Nah, bagi yang belum siap mungkin hari ini silakan hari Selasa dan seterusnya. Tetapi startnya hari Senin ini tanggal 11. Supaya kita bisa mengejar untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, kemudian kita juga diburu dengan PPDB ini. Nah, PPDB ini juga kita harus bergerak cepat. Tidak ada lagi kita pikirkan tentang semester ini kalau sudah selesai. Saya kira seperti itu. Nah, tetapi saya hanya pesan kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman, boleh saya bicara lagi, kita melihat anak-anak kita ini untuk kenaikan kelasnya, ya bukan karena nilai sedikitnya, tapi banyak hal yang kita lihat. Ya, dan juga dalam situasi saat ini, sebenarnya Pak Menteri itu ya ingin mengatakan bahwa jangan ada yang tidak naik kelas, jangan ada yang tidak lulus. Sebenarnya begitu, NBK saya dihilangkan. Saya kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saran dari Pak Edi ini cukup jitu, ini cukup mumpuni.
Kalau kita mulai tanggal 11, nah kita mulai tanggal 4, tidak menetapkan lagi. Yang penting start saja dari tanggal 11 itu. Yang penting jangan tanggal 24. Nah, jadi barangkali sampai tanggal 23 saja. Begitu. Boleh. Bagaimana? Boleh Pak Ketua. Boleh. Boleh itu. Kita mulai tanggal 11 sampai 23 saja. Silakan Pak, masuk. Pak Haji Idris Ade. Ya. Saya setuju dengan Bang Edi itu yang bilang tidak semua siswa kita bisa paksakan. Tapi siswa kita juga kan harus punya nilai rapor tuh. Halo. Ya, lanjut. Iya. Jadi kalau kita mulai saja tanggal 18, Pak. 18. Tanggal 18. Kita ambil hari Sabtunya. 18 sampai 22. 18 sampai 23. 6 hari, Pak. 6 hari. 18 sampai 23. Iya, mepet juga waktu ini, Pak. Halo? Iya, lanjut, Pak. Iya. Yang terakhir, buat Bang Edi bagusnya ini barangkali kalau sebentar mau buka puasa di mana begitu? Barangkali makan konro barangkali. Boleh itu buka puasa makan konro. Kita dulu Pak, ada 2 pendapat ini. Iya, oke. Lanjut. Oke, ada dua pendapat. Kalau SMA 3 start 18 sampai 23. Kalau dari SMA 2 dari 11 sampai 23. Oke, yang mana kita sepakati ini? 2 versi nih, Pak. Silakan, Pak. Boleh saran Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Siapa kau persilakan saya? Pak Zul. Iya, lanjut, Pak. Yang pertama Pak Ketua, saya mau sampaikan, saya mau bilang Pak Ketua harus cukur kumis seperti Pak Edi itu. Pak Edi itu dia kumis seperti apa? Ini motivasi yang dia tahu. Bunda auto, Pak. Aduh. Tidak bisa dicukur, jelas ini. Aduh. Ya, saya lihat masih panjang kumisnya ini Pak Ketua dengan Pak Kadir. Ya, yang berikut Pak Ketua. Kenapa saya? Kalau begitu dicukur, Pak. Ya, tapi Pak Kadir. Jadi Pak Kadir kalau baik-baik saja itu kabupaten. Jadi Pak Ketua, saya pendapat dengan Pak Edi. Agak fleksibel tadi Pak Edi itu punya pendapat bahwa beri ruang tanggal 11 sampai tanggal 23. Itu poin pertama, sepakat saya. Kedua, jangan memaksakan. Jadi maksudnya begini, edarannya Pak Kadis itu betul juga. Kepada sekolah, katakanlah mungkin masih ada sekolah yang berkeinginan untuk tidak mau melaksanakan semester dalam artian hanya mengumpulkan nilai-nilai portofolio atau apa, itu silakan. Tetapi bagi yang mau melaksanakan itu kan jauh lebih bagus. Tinggal polanya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Jadi saya kira bijaksana Pak Edi itu. Ya, rupanya kadang-kadang kalau ada kumis tidak bijaksana, nanti setiap kumis. Yang berikut, Pak Ketua, itu yang disampaikan Pak Idris. Ini Pak Idris pakai masker ini, coba mau lihat kumisnya. Apa yang disampaikan Pak Idris? Pengaruh corona. Sudah lanjut saja, lanjut Pak, lanjut. Jadi apa yang disampaikan Pak Idris itu terkait konro, itu Pak Edi perlu pikirkan itu. Ya, nanti barangkali dari konro mau pindah ke Burasa itu nantilah itu. Jadi yang terakhir barangkali Pak Ketua, ini saya kira ini sudah bagus ini. Ini momentum kita awal ini bisa saling bertentu sapa. Tapi perlu dipikirkan Pak Ketua, sampai sekarang Pak Tasrif itu belum bisa masuk. Coba kami baca di WA itu.
itu komen saya belum sabar dulu dia itu Pak Tasrif itu jangan karena dia sudah di Dosa Pak Haji, bukan dosa Pak Haji, kasih orang tua itu. Dia mah komen di grup sih. Ada yang masa dia begini. Coba dulu buka maskernya. Oke, itu saya. Oke. Lanjut. Thank you. Selamat. Ya, oke, Pak Haji. Saya kira apa disampaikan oleh Pak Haji Zulfikar tadi dengan dua pendapat ini, jadi kita ambil saja pendapat yang fleksibel. Yang penting ujiannya kita selenggarakan dari 11 Mei sampai 23, Pak. Dengan tidak memaksakan kehendak kita, mau dalam bentuk apapun, silakan. Yang jelas batas waktu melalui MKKS kita Kota Palu ini pelaksanaan ujian semester genap kita mulai tanggal 11 Mei sampai tanggal 23. Boleh Pak? Sepakat? Bagaimana? Ya. Sepakat Pak? Boleh. Boleh? Pak Zul sudah? Ya. Boleh, lanjut. Bismillah. Lanjut, oke. Bismillah. Kita sepakati ujian semester tanggal 11 Mei sampai 23 Mei 2020. Nah, selesai. Selanjutnya kita masuk PPDB. Kita tuntaskan memang Pak PPDB. Karena kalender di PPDB tidak bisa juga kita ubah. Undang Pak Tasrif dulu, kasihan orang tua itu. Halo Pak Tasrif. Pak Tasrif susah sekali masuk dia. Cuma bawa SMS sama saya. Pak Tasrif masuk di Zoom dia Pak. Dia tidak ada aplikasinya ini. Dia cari-cari di Zoom. Tidak bisa masuk. Aduh. Dia bilang Zoom-nya tidak connect. Bukan di Webex ini. Aduh, bagaimana nih, Wadi? Ya. Dia bilang soalnya selama ini meetingnya di Zoom. Jadi cuma itu yang dia tahu aplikasi. Sudah disampaikan tadi Pak. Tinggal diklik itu. Tinggal diklik itu Pak. Iya dia klik, dia belum install, jadi tidak bisa masuk. Astaga. Aduh, bagaimana sudah? Oke, bagaimana? SMA negeri swasta, kita mulai ujiannya tanggal 11 sampai 23 Mei 2022 itu rentang waktu. Selanjutnya mengenai PPDB Pak. Tiba-tiba sakit, jadi dia harus diurus di rumah sakit. Sementara tugas harus masuk tugas videonya. Nah, tidak ada pilihan, hanya satu guru SD yang antara Ibu Halia dengan guru SD itu. Siapa yang masuk? Ya, halo? Iya, Pak. Guru kita mana? Guru Halia tadi. Oke, lanjut Pak. Silakan tentang PPDB ini. Jadi kita sepakat semua saja Pak. Dari halo, silakan Pak Anas, silakan Pak Anas tentang PPDB. Oh iya, kalau PPDB saya pikir sudah ada penjelasan tadi juga dari teman-teman. Halo? Ya silakan Pak, lanjut. Ya, lanjut. Jadi tetap kita buka ini harus 2 jalur Pak. Artinya kita buka dulu secara online sesuai saran memang sekarang ini dalam masa COVID ini online, tapi tetap juga ada kemungkinan untuk dibuat offline langsung. Karena ada mungkin beberapa orang tua siswa itu yang tidak bisa mengakses atau tidak punya kemampuan. Jadi kalau yang offline itu atau manual atau langsung di sekolah tinggal dibatasi. Misalnya kalau saya ini rencana saya layani 10 orang setiap 2 jam. Jadi per 2 jam itu 10 orang saja. Dan jaga jarak, pakai masker sesuai protokol COVID. Jadi seperti itu Pak. Tapi yang lainnya itu intinya saya arahkan kalau bisa online itu lebih bagus.
Ya ini hanya jaga-jaga, siapa tahu ada yang mengalami kendala dan tidak bisa masuk. Nah, jadi seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji Anas. Silakan Pak Zul lagi barangkali tentang PPDB Pak. Ya silakan Pak. Jadi kalau terkait PPDB, saya sependapat tadi, jadi pendapat saya dengan Pak Haji Anas, Pak Haji Idris juga sudah sampaikan tadi, kita pakai dua pola, pola online dan pola offline. Jadi kalau untuk yang afirmasi, saya kira betul itu, misal yang berkebutuhan khusus atau yang miskin, ya, atau yang berekonomi lemah, itu tidak apa-apa kita bisa terima secara manual. Tapi kan mereka itu tidak banyak, jadi tetap kita jaga jarak. Kalau saya terus terang, kalau terkait PPDB ini, saya bukan cuma dengan yang masih jaga jarak, dengan semuanya kita jaga jarak, Pak. Karena biar tidak pandemi juga saya kalau sudah PPDB begini, saya sudah jaga jarak, Pak. Iya, jaga jarak, jaga komunikasi, kita semua kita jaga, Pak. Jadi saya kira ini bukan cuma nanti pandemi, Pak. Ini juga kita sudah mau jaga ini. Ya, jadi saya kira insya Allah, ya, kalau jadwalnya kita ikuti saja pola jadwal yang sudah dibagikan itu, mulai dari tanggal 15 itu, di situ kan ada pengambilan formulir tanggal 15. Kalau kita nanti tanknya di situ juga. Jadi saya kira ini juga akan agak fleksibel untuk PPDB. Kami insya Allah akan tetap, tapi kalau yang afirmasi itu kita terima secara manual, tetap juga akan kita input ke dalam online. Jadi hanya kita bantu saja. Kita bantu mereka untuk kita bantu bawa ke online. Nanti kita insya Allah akan tetap kelola di online sampai di pengumuman. Jadi saya kira tergantung dari teman-teman maupun seperti apa saja kita bebas karena waktunya juga sudah diatur itu di dalam surat edaran dinas, termasuk juga zona ya. Jadi ada beberapa zona yang di zona irisan. Nah itu memang di situ yang sedikit kita akan memenuhi kesulitan, tapi mudah-mudahan bisa. Karena kadang-kadang ya zona ini kan selalu jadi perdebatan di tingkat masyarakat. Tapi mudah-mudahan bisa kita lalui. Saya melihat yang agak rawan itu di situ. Tetapi kan kita bisa kasih pengertian masyarakat bahwa persentasenya kan itu sudah ada. Misal untuk yang zonasi itu sendiri minimal 50%. Jadi angka itu bisa kita pakai. Kemudian ya ada sudah di situ. Misal afirmasi berapa 35% dan lain sebagainya, ada sampai perpindahan orang tua siswa 5%. Nah itu yang kita jaga betul itu supaya kita harus hati-hati di wilayah itu. Orang tua akan banyak masyarakat banyak akan bertanya-tanya di wilayah itu. Nah itu kita harus sepakat di situ. Jadi saya kira apa yang diatur oleh surat edaran itu sudah sangat bagus itu. Ya, tinggal kita satu bahasa, saya kira pokoknya yang paling banyak didapat serangan ini pasti sekolah-sekolah besar seperti 1, 2, 3, 4 ya. Sekolah Bapak juga pasti akan diserang itu. Bapak berbeda dengan Kabupaten Madani itu insya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji Zulfikar atas sarannya, masukannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman kepala sekolah MKKS Kota Palu. Jadi pada dasarnya kita mengikuti petunjuk dari tanggal 15 Mei ini untuk pembukaan pelaksanaan daripada siswa secara online. Jadi ada dua model, ada model online, ada juga offline. Jadi dengan ketentuan yang sudah kita atur secara teknis di sekolah. Jadi saya sepakat ini karena tidak semua orang tua murid dia mampu mengakses secara online ini. Jadi apa boleh buat, kita juga siapkan offline untuk pelayanan penerimaan siswa baru pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Jadi saya kira pola yang betul-betul yang diperketat ini mudah-mudahan sesuai dengan data yang dirilis itu, rombel-rombel yang ditetapkan supaya swasta juga bisa nanti terpenuhi ruangannya, terutama Pak Awal ya, semoga nanti Pak Awal bisa mendapatkan siswa lebih banyak lagi. Mungkin Pak Awal ada Pak Awal, silakan Pak Awal.
Ya, Pak Awal itu. Saya sudah tulis Pak Awal itu. Awal Pak Suwarlin. Ya, silakan Pak. Awal, halo. Oh iya, bisa seperti putih tahu. Oh, Pak Jufri. Ya, Pak Jufri. Ketua. Ya, silakan Pak Jufri. Ya, Pak Jufri. Pak Jufri, masuk. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami pembicaraan teman-teman terkait dengan semester, pada intinya kami mengikuti. Kameranya Pak Jo. Tidak mau. Oh iya, lanjut deh. Nah, jadi pada dasarnya kami setelah menyimak dari awal sampai saat ini, tapi apa dia Pak? apa yang menjadi ketetapan bersama terkait dengan semester. Saya tidak bisa belajar begini, saya tahu sendiri. Super gitu nih. Baik. Yang sekarang adalah edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Di situ kan sudah jelas baik SMA, Madani, Smanor maupun SLB. Perlu kami sampaikan Pak Ketua, kami seperti sebelum pandemi COVID bahwa Smanor itu bergerak di awal, dan sebelum PPDB di sekolah reguler, saya melakukan seleksi PPDB. Nah, ini kami sudah lakukan sekarang, bahkan masuk kepada perpanjangan tahap kedua untuk PPDB Manor. Terkait dengan sistemnya, kami menganut 3, jadi luring, daring, luring, dan kombinasi. Karena ada terkait dengan keberadaan dari 13 kabupaten yang bisa dengan daring, ada yang memang juga tidak bisa karena memang posisi mereka di kabupaten yang tidak memungkinkan. Kemudian ada juga calon-calon siswa kami juga yang memaksa datang, bahkan di saat sekarang ini sudah ada sekitar 76 yang langsung datang ke sekolah, dan tidak mungkin kami akan, walaupun kami sudah arahkan ke daring, tapi tetap dia ngotot untuk datang ke sekolah, dan itu kami layak sesuai dengan prosedur standar COVID. Nah, kemudian terkait dengan waktu, insya Allah Manor itu di tanggal 12 final penerimaan, karena di batas terakhir di reguler itu tanggal 17, jadi tanggal 12 kami sudah selesai. Jadi anak-anak yang tidak tercover di Manor bisa dia mengikuti pendaftaran manual, pendaftaran di sekolah reguler. Kemudian polanya adalah kami sementara mempersiapkan tutorial kedua, karena kami harus ada tes fisik, harus ada tes kecabangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga polanya kami adalah menyiapkan pola tutorial. Namun kendalanya tidak semua juga anak-anak bisa menjangkau pola ini. Sehingga mau tidak mau kami harus terima mereka di sekolah. Dengan sama dengan SMA 7 tadi, mengatur mereka tidak berdatangan secara bergerombol, tapi setelah kami deteksi lewat pendaftaran online maupun pendaftaran offline, kami akan atur jumlah dan waktunya Pak Ketua, sehingga mereka datang orang per hari, pagi dan sore. Iya. Tapi hanya itu untuk sementara, untuk Semarang Pak Ketua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Bapak Ibu sekalian, ada 2 sekolah ini tidak masuk dalam zona, SMA Madani dengan SMA Semanor, ya Tadulako Palu, karena 2 sekolah itu pada prinsipnya adalah sekolah yang memang sudah didesain untuk sekolah CI, cerdas istimewa untuk Madani, kemudian dengan BI bakat istimewa untuk Semanor. Sehingga apapun pendaftarannya, saya pikir silakan saja Pak
memulai dari awal. Kemudian barangkali ada pun tahap 3 nanti tidak ada masalah Pak. Sampai 3 tahap untuk memenuhi kota daripada sekolahnya Bapak. Siapa tahu nanti anak-anak yang berbakat dari kabupaten lain bisa lagi Pak masuk di situ, karena kalau bagaimanapun juga kita tetap mencari bibit prestasi Pak untuk Sulawesi Tengah pastinya. Karena walau bagaimana juga Pak, event-event ini tetap diselenggarakan nanti lewat COVID-19 ini. Saya kira terima kasih banyak Pak Jufri ya, Pak Jufri. Terima kasih banyak Pak Jufri atas masukannya. Mungkin masih ada lagi barangkali. Kalau masih ada silakan sebelum saya akhiri Pak. Karena Pak Tasrif tidak masuk ini, yang mulia Pak. Iya. Kemudian SMA 7 beririsan dengan SMA 9 ini bagaimana Pak? Nggak ada masalah? Karena itu agak repot kemarin dipetakan itu Pak. Jadi ya tinggal pandai-pandainya Bapak. Karena ada sekolah satu pendukung itu adalah SMP 17 kalau tidak salah. SMP 17 Pantoloan itu Pak. Karena tidak semua mungkin anak-anak ke SMA 9, ya mungkin sebagian juga ke SMA 7 itu. Karena ya dua-duanya dekat. Untuk jangkauan dua sekolah itu karena irisan sangat tipis sekali Pak. Bagaimana Pak Anas? Halo Pak Anas. Pak Anas. Pak Anas sudah. Ada lagi? Oke Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada lagi saya kira cukup. Intinya ada 2 pola yang kita gunakan adalah pola online dan pola offline. Kemudian yang berikut kita lakukan ini dalam pelayanan pada tanggal 15 ini di bulan suci Ramadan. Saya juga mengucapkan selamat bekerja, memaksimalkan daripada standar pelayanan PPDB. Semoga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak pertemuan kita lewat lewat Webex ini. Moga-moga nanti berikutnya dapat kita jadwalkan kembali pertemuan lewat juga online seperti ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada Pak Kadir? Masih ada Pak Kadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua. Makasih Pak Ketua. Ya. Silakan Pak. Kita sudah selesai Pak, aman-aman. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali Pak salam. Oke Pak Idris. Sudah selesai. Jadi tanggal 11 ya. Bapak langsung jadwalkan. Coba mau dilihat dulu muka-muka itu. Pak. Jangan diingatkan Pak, jangan lupa isi presensinya. Jangan lupa isi presensinya Bapak-bapak. Kumis terus kasih muncul. Yang tidak kumis. Absennya Pak, jangan lupa absen Pak, absen. Langsung saya print di sini Pak absennya. Tidak kumis itu. Ini Pak, absennya jangan lupa. Absen kegiatan Pak. Halo. Sudah sip. Oke, langsung saya print ini Pak ya. Pasal itu Pak, awal. Ya, awal. Kalau kerinduan, tetap kita bikin di Zoom, kita hadirkan Pak Tasrif. Jadi Pak Ketua, ya. Pak Ketua, ya. Jadi kami bikin lagi meeting begini di Zoom, hanya kami dengan Pak Tasrif saja. Jadi kami dia terubah dia. Oke. Jangan lupa Pak absen semua ya. Bisa diberi Pak. Bisa berapa Mas? Absennya. Sini coba Bapak dulu. Absen semua teman-teman. Tetap jadi dokumen nanti. Siap-siap mudik. Iya. Udah bisa mudik dulu Pak. Semua yang berada di Palu Pak. Saya mau terus saja ini Pak. Mau beli absen ya.
Tidak jelas Pak Kadir itu mau di kemana dia itu? Mau ke Makassar lagi itu Kadir itu. Kadir itu kemana itu? Cek Pak Kadir itu. Pak Haji mau ditahan di anu nanti. Kita boleh Pak Haji. Apa ya? Mau di sana, Motong. Bandara saya sudah tutup itu Pak Kadir. Macam-macam kemudian. Mana ini? Orang terakhir mau lagi ya. Iti palekko Pak Edi, iti palekko. Tidur. Itu dia pakai laptop, dia pakai komputer juga. Mana Edi itu? Itu habis baca kumis dia. 15 orang yang masuk. 15 orang. Plus. Ya, mana itu suaranya? Ya, hanya 15 orang Pak yang masuk dalam kegiatan kita ini. Boleh. Boleh itu 13 berapa orang? 17 Pak kalau nggak salah. 17. 26 kita. 17. Iya 26, 11 orang tidak ada, 11 orang. Ya 11 orang. Ini Pak semua pada sekarang. Pak Ilyas itu mewakili sekolah. Pak Awal mewakili 3 sekolah, sudah cukup itu. Dari Pak Tasrif saya mewakili itu Pak Tasrif. Ampera tidak masuk juga Ampera. Nanti Pak Samsa ini saja mewakili itu Pak Tasrif itu. DP tetangga itu di Pengabu. Pak Indi, mana Pak Sam? Ada di tempat tidur tadi Pak Sam itu saya lihat itu. Pak Sam belum tidur Pak Sam itu. Halo. Halo. Mana itu? Pak Sam. Sebentar malam di warkop. Kami pikir dia dulu itu malam di warkop itu Pak Haji. Oke, berarti tetangga itu Pak Sam. Asal menghilang dia. Menghilang dia, dilanjutkan dicukur sama istrinya. Berarti iuran ini dibayar di warkop nanti. Iuran KKS mau dibayar. Di suasana ini Pak Haji, bisa dibayar dulu. Alternatif dulu pendengaran. Ibu Lisma dibacakan dulu itu daftar hutang. Nanti kan diwakil juga. Nanti Pak Diam ditangkap polisi nanti kita. Pak Edi dulu, Pak Edi. Mana Pak Edi? Apa? Kenapa kita era komotrika? Kita harus lihat ini. Namanya juga pembersihan. Aduh. Pak, sudah Pak Ketua, dimatikan sudah itu lalu Pak Ketua. Tadi Pak ya, saya off-kan saja kegiatan kita. Ya, off sudah. Berikutnya nanti kita bisa bertemu lagi lewat daring seperti ini. Mungkin atau apa lagi